Ya, jumpa lagi di channel WK Art. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di-anuin subscribe-nya dan di-anuin loncengnya ya, biar tidak ketinggalan. Tapi sebelumnya mohon maaf karena kemarin beberapa hari, 2 hari ya, mungkin hampir 2 hari ya, ini tidak tayang karena ada sedikit kendala ya. Ya, saya akan lanjut dimana ini sebenarnya saya bongkar-bongkar bahan bonsai yang sudah tidak terjamah ya. Jadi kalau buat orang awam, orang-orang sekitar sini melihat katanya, wah, bonsai puluhan juta sudah terbengkalai, tidak terawat ya. Mungkin bahkan dipikir tanaman liar. Jadi ini tadi saya sudah bongkar-bongkar ya, saya sedikit demi sedikit ya, nanti saya akan jadikan untuk konten ya, jadi teman-teman bisa simak tahapannya. Jadi ini pohon ini dibuat, bahkan dibuat konten itu dari mulai stek pertama ya, dari bahan nol sampai seperti ini. Nanti ini ada tahapan berikutnya ya, tahapan lanjutan yang akan saya proses kembali ya. Ya, buat teman-teman seperti biasa, pada setiap tayangan akan ada giveaway. Ya, pada giveaway pertama ini ada 2, yaitu tetap pot sito dan WK soil ya. Jadi teman-teman, caranya buat yang baru datang bisa disimak konten ini, tayangan ini, apa penjelasannya, kesimpulannya, coba deskripsikan, nanti diketik ulang di komentar ya. Ada 2 seperti biasa. Jadi teman-teman simak sampai akhir. Jadi kalau nonton setengah dimatikan atau apa, nanti bisa bingung lagi, ngulang lagi nanti ya. Jadi ini ada pohon sancang ya, kurang lebih geraknya seperti ini ya. Ini nanti saya akan menentukan lagi gerak-gerak dasarnya ya. Ya, jadi kalau buat orang awam ini ya pasti selalu, wah, itu tanaman liar gitu, tanaman sudah memang tidak terurus gitu. Tapi padahal dalam satu tahapan proses itu ya kita biarkan gitu kan, di los gitu. Nah, tapi disitulah mungkin orang lain berpendapat bisa saja dianggap memang sengaja tidak diurus, bahkan tanaman liar ya. Oke, ini nanti saya wiring beberapa ini gerak yang memang harus coba diperluas, perluas lagi, jadi alurnya ini bisa mengikuti gerak ininya ya. Jadi kita menentukan cabang, menyelaraskan cabang ini supaya selaras dengan akar geraknya ini ya, gerak dasarnya ini. Ya, jadi untuk memberi arahan pada cabang-cabang ini, kita itu berpatokan pada gerak dasarnya ya. Jadi penting gerak dasar ini ditentukan dari awal karena konsepnya memang kita sudah ketahui. Jadi ini gerak dasarnya mau ke arah mana, nah, alurnya ngikutin. Nah, contoh seperti ini. Jadi ini agak meliuk gini ya. Nah, saya akan bikin cabang 2 sebenarnya di bagian sini karena ininya kan datar ya, flat ya. Jadi secara logika ketika pohon ini dia ke samping, pasti di sini itu suka ada tumbuh ya, ada pohon yang tumbuhnya. Makanya itu saya membiarkan secara alami
dimana memilih pertumbuhan cabang yang secara liar lah ya. Nah, kemudian saya manfaatkan ini menjadi nanti semacam anakan gitu. Jadi ada tajuk anakan gitu, karena posisi antara ini sama ini hampir sama gitu. Jadi masuk akal ketika cabang ini ada dan ini ada gitu. Jadi nanti di sini saya buat format kecil. Ya teman-teman, pertanyaan pertama yaitu ini bahan ini secara dasar ini merujuk pada konsep apa, bonsai apa ya. Teman-teman silahkan komentar. Nah, ini bisa dilihat sebenarnya dari dasar ini kira-kira merujuk pada desain konsep apa, bonsai konsep apa ya. Nanti teman-teman silahkan berkomentar saja, atau mau terus simak, nanti saya akan jelaskan di tayangan terakhir ya. Oke ya teman-teman, di sini dapat perhatikan, ini saya akan ini lihat di belakang. Nah ini sangat mengganggu sekali ya. Dulu memang mungkin motongnya terlalu panjang ya. Jadi ini porsinya ini nekuk, harusnya mulai dari sini ya. Ini kalau ini kan lurus silindris, ini nggak bagus ya. Nah, memang ini hanya sementara aja. Dulu hanya untuk potong darurat ya, karena memang seperti yang saya bilang dulu, istilahnya ada dipindah paksa ya, terpaksa, jadi saya potongin. Nah ini saya akan potong. Nah ini saya ngandalin ini ya teman-teman ya, ini kan ada tunas, jadi mulainya lagi dari sini ya. Jadi dalam membuat bonsai jangan takut ya teman-teman ya, jangan takut untuk mulai dari awal ya. Jadi kalau sudah gini berarti siap mental untuk membuat bonsai, dimana kita ditantang untuk bersabar. Kita jadi membuat bonsai itu kita tidak hanya persoalan membentuk saja, tapi itu kita seperti taruhan mental kita tuh, kesabaran, juga semacam ada misi gitu, misi yang mau ditargetkan. Kita mau membentuk seperti apa, yaitu itu harus sesuai, jadi dengan imajinasinya. Ya, imajinasinya kita gini ya, udah kita bentuk sedemikian rupa mengikuti imajinasi atau idenya awal. Nah, ini saya potong lagi. Nah, teman-teman bisa lihat kan, nanti ini nanti ke sini, ini arahkannya sini. Nah, ini saya rasa udah cukup ya. Ini saya potong aja. Nah, saya pun tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Nah, membuatnya seperti ini. Jadi pendek nanti biar supaya sini tidak terlalu besar pendeknya. Ya, ini nanti saya akan konsep sebagai bonsai atau expose root ya. Expose root dimana bonsai ini lebih menekankan atau menampilkan karakter akar ya. Jadi ini kenapa teman-teman bisa lihat lebih dominan, lebih pembentukan besarnya itu di bagian akar ya. Ini nanti kita press lagi. Jadi ini tahapan awalnya ini sudah berkali-kali di mana akar ini dipres ya, terus dikat lagi, dipres lagi. Itu sampai nanti akhirnya menyatu gitu. Nah, di sini terlihat kan akarnya yang lebih dominan. Jadi hampir semua tidak ini. Nah, ini semua akar ya. Dari sini kelihatan akarnya ini. Akarnya yang melilit ke sini. Jadi tidak, batang itu hampir minim seperti ini. Ini akar, nah ini batangnya sini. Makanya batangnya ini
saya kurangi supaya akarnya yang menjadi batang ini terlihat karakternya lebih menonjol. Nah, itu salah satu konsep dari bonsai expose root. Jadi nanti walaupun ada tajuk, akarnya yang diekspos, ya. Nah, terus yang buat kedua, teman-teman, giveaway-nya atau tantangannya yaitu cari nih video ini nih ya. Yang video ini ditonton. Nah, idenya ini dari mana ya? Konsep bonsai ini idenya itu dari apa? Ya. Teman-teman silahkan nanti di komen aja. Oke ya, teman-teman. Saya rasa cukup. Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana, teman-teman bisa ikutin terus. Karena ini sebelumnya juga sudah pernah ditampilkan di studi banding kalau nggak salah ya. Itu saya juga udah lupa bentuknya yang mana karena memang perubahannya besar sekali. Oke teman-teman, sampai jumpa di tayangan yang akan datang.